akan berikan contoh-contoh adik-adik sekalian ya, kenapa kemudian kita perlu sekali untuk memberikan stimulasi perkembangan kesehatan jiwa. Karena ternyata hasil banyak penelitian itu mengatakan bahwa orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa di usia remaja, dewasa awal, itu ternyata eh, apa faktor predisposisinya itu cukup lama. Jadi mereka itu faktor resikonya itu sudah dikumpulinya sejak lama, yaitu mulai dari bahkan mulai dari kandungan. Ya, nanti bahasan tentang ibu hamil juga dengan saya, tapi kita akan reschedule ya. Nah, bahan diskusi kita nanti akan bicara tentang definisi, karakteristik, fungsi, teori model, dan etik dan legal start terapinya. Ya, kalau kita lihat tadi sudah saya sampaikan ya adik-adik sekalian ya bahwa orang itu gangguan jiwa itu tidak tiba-tiba. Ya, kalau kita bicara tentang faktor predisposisi dan faktor presipitasi, mudah-mudahan adik-adik masih ingat waktu membahas tentang pengkajian STUART, itu ada pengkajian predisposisi dan presipitasi. Nah, predisposisi dan presipitasi itu adik-adik sekalian adalah penyebab. Dua-duanya adalah penyebab. Yang membedakan adalah kontribusinya. Kalau saya bilang predisposisi itu analog dengan bahan bakar. Kalau presipitasi itu analog dengan korek api. Kalau korek api ini ada, tetapi kemudian bahan bakarnya itu tidak ada, adik-adik sekalian, maka sebenarnya masalah kesehatan jiwa itu akan bisa diminimalkan. Nah, selama ini kita ini hanya fokusnya adalah bertanya, kenapa sih orang itu mengalami gangguan jiwa? Oh, karena dia putus pacar, karena bercerai, karena keluarganya broken home, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan korek api ya adik-adik sekalian ya. Dalam 6 bulan terakhir apa yang terjadi dan itu menjadi pemicu. Itu saya sebutnya sebagai korek api. Tetapi yang kita sering lupa adalah faktor predisposisi. Nah, faktor predisposisi ini adik-adik saya analogkan dengan bahan bakar. Nah, bahan bakar ini mulai diisinya sejak kapan? Ternyata mulai diisinya itu mulai dari kandungan adik-adik sekalian. Makanya nanti kesehatan jiwa maternal itu juga sekarang menjadi tren isu perkembangan yang harus diberikan kepada ibu hamil ya. Nah, untuk di bayi juga demikian adik-adik sekalian. Sekarang ini sudah ada banyak pergeseran sehingga stimulasi perkembangan pada anak-anak yang usia bayi itu menjadi berubah. Contoh misalnya ya, pada usia bayi, kalau dulu kita sering sekali stimulasi itu kita lakukan dengan cara misalnya, saya menyebutnya adalah cara menggendong yang sehat jiwa ya. Kenapa saya sebutnya cara menggendong yang sehat jiwa? Karena menurut saya mengamati perkembangan teknologi yang sekarang gendongan itu macam-macam modelnya, adik-adik. Namun, cara pemakaiannya yang menurut saya itu menjadi kurang tepat. Contoh misalnya, menggendong itu kan harusnya berhadapan ya, ibu dan anak berhadapan, ibunya tidak boleh berfokus pada HP dan lain sebagainya. Tetapi sekarang enggak, ibunya itu gendong sambil mainan HP, misalnya begitu. Sehingga bayi itu tidak belajar tentang berbagai respon. Misalnya, apakah ibunya itu sedang kesal, ibunya sedang senang, apakah ibunya sedang mengajak dia bicara, atau ibunya sedang meminta dia untuk diam dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sekarang kalau gendong itu gendongannya menghadapnya bukan ke arah ibunya, tapi menggendongnya ke arah orang lain. Coba perhatikan saja ya, biasanya kalau anak-anak yang sudah bisa duduk, itu digendongnya menghadapnya ke sana, adik-adik, bukan ke orang tuanya. Nah, ini sebenarnya menurut saya itu juga akan menghambat stimulasi yang bisa kita berikan kepada bayi. Ya, nah, nah dimensi perkembangan bayi itu sendiri itu memang harus memenuhi 5 hal ini. Satu, fisiknya atau badan, yang kedua kognitifnya atau pemikiran, kemudian yang berikutnya psikologis dan sosial, moral dan spiritual, adik-adik sekalian. Jadi 5 aspek ini harusnya mulai diajarkan ketika dia berada di dalam kandungan. Sebenarnya mulainya harusnya ada di dalam kandungan. Dan mulai dia tatap muka belajar secara langsung itu ya ketika usianya bayi gitu. Nah, kalau kita bicara tentang bayi sendiri, bayi ini identik dengan usianya 0 sampai 18 tahun. Dia punya tugas perkembangan, basic trust dan mistrust. Makanya beberapa orang itu ketika dikaji, kenapa dia kesulitan sekali melakukan interaksi dengan orang lain, biasanya permasalahannya adalah di sini adik-adik. Jadi di usia 0 sampai 18 tahun, dia tidak mendapatkan stimulasi yang memupuk rasa percaya kepada orang lain. Ya, contohnya tadi, dengan orang tuanya, dengan ibu dan bapaknya sebagai caregiver utama, dia tidak bisa apa namanya percaya kepada mereka karena tadi dia tidak belajar tentang respon dari orang tuanya, gitu ya.
Nah, untuk itu proses yang harus kita lakukan nanti adalah bagaimana memupuk rasa percaya. Karena nanti kalau ini dibiarkan, maka pada usia remaja dan usia dewasa awal bisa saja menjadi anak yang eh, apa ya, sangat curiga ya. Jadi dia lebih paranoid gitu kepada orang lain. Kenapa? Karena ini basic perkembangannya tidak dilatih mulai dari usia bayi. Untuk itu maka tugas dia adalah mengembangkan rasa percaya pada ibu dan mendapatkan perhatian. Sebenarnya ibu dan bapak ya, tetapi karena caregiver utamanya biasanya adalah ibu, maka biasanya yang kita fokuskan adalah pada ibu. Meskipun sebenarnya hasil penelitian yang terbaru mengatakan bahwa peran ayah itu sangat besar. Ya, bahkan ayah itu bukan hanya tidak bisa hanya sebagai pencari nafkah. Dia harus menjadi orang yang utama di dalam perawatan anak-anaknya. Nah, kalau ini tidak diberikan stimulasi, maka akan terjadi penyimpangan. Saya menyebutnya bukan gangguan ya, adik-adik ya. Saya highlight nih. Jadi ini bukan disebut gangguan, tetapi penyimpangan. Nah, kalau penyimpangan itu artinya apa ya? Jadi dia sulit untuk percaya kepada orang lain. Gitu ya. Apalagi kalau tadi mulai dari usia bayi sering dibohongin gitu ya. Contohnya gimana Bu dibohongin? Misalnya ibunya bekerja, bapaknya bekerja. Nah, ketika ibunya berangkat kerja, anaknya kalau orang Jawa itu bilangnya dilempek nih. Dilempek itu apa ya? Anaknya dibawa pergi dulu, dia tidak melihat perpisahan itu secara langsung. Ya, nah itu sebenarnya juga kurang tepat adik-adik sekalian. Nah, nanti kita akan pendekatannya adalah kepada kelompok terapeutik. Apa sih kelompok terapeutik itu? Kelompok terapeutik itu nanti pendekatan kita karena kita di kelompok sehat, maka pendekatannya nanti tidak individu. Biasanya pendekatannya adalah kepada kelompok keluarga yang memiliki bayi usia 0 sampai 18 tahun. Ya, apa yang dimaksud dengan kelompok terapeutik berarti dia fokusnya pada hubungan di dalam kelompok, kemudian ada interaksi di dalam kelompok dan biasanya isunya sangat selektif yang akan dibahas. Nah, kalau kita bicara tentang kelompok terapeutik usia bayi, berarti keluarganya juga harus spesifik ya. Jadi mereka yang memang punya usia anak dengan usia bayi 0 sampai 18 tahun, kemudian dia harus memiliki bisa melihat perkembangan bayinya apakah terpenuhi atau tidak. Dan yang terakhir nanti fokusnya. Fokusnya adalah nanti bagaimana meningkatkan motorik kasar, motorik halus, kognitif, bahasa, emosi, kepribadian, moral, spiritual dan sosial. Jadi eh, nanti secara secara cepat orang tua itu bisa mendeteksi adik-adik apakah anak ini tumbuh kembangnya sudah optimal atau belum. Contoh misalnya anak-anak yang delay speech ya, gitu. Banyak sekali loh sekarang itu orang-orang dengan pendidikan tinggi tapi anaknya delay speech. Kenapa? Karena nggak ada stimulasi untuk bicara atau bahasanya, ya. Nah ini apalagi kalau pengasuhannya sudah diberikan HP. Makanya kan memang di usia 0 sampai 18 tahun, 18 bulan itu tidak diperbolehkan untuk ada terpapar dengan HP. Nah, karakteristik bayi itu sendiri seperti apa? Nah, bayi yang normal, yang dia mengembangkan rasa percaya, itu biasanya yang pertama dia tidak langsung menangis jika bertemu dengan orang asing. Ya, dia akan mengobservasi terlebih dahulu dan biasanya dia akan tahu mana orang yang akan care kepada dia dan mana orang yang tidak care kepada dia. Ya, bayi. Nah, untuk itu biasanya respon berikutnya adalah dia bisa saja menolak ketika digendong atau mungkin menangis atau bahkan menangis ketika tidak nyaman. Nah, tidak nyaman ini macam-macam ya adik-adik ya. Bisa tidak nyamannya karena dia mungkin BAB, BAK atau mungkin tidak nyamannya karena ada luka dan lain sebagainya. Kemudian dia senang jika orang tua, khususnya ibu yang menghampiri dan biasanya dia akan menangis jika ditinggal ibu. Ya, dia akan lebih banyak perhatikan wajah orang yang mengajak bicara. Jadi dia mengobservasi, bahkan dia mencoba untuk belajar ekspresi ya adik-adik sekalian ya. Apakah orang yang mengajak bicara ini ekspresinya senang, sedih, atau seperti apa? Nah, biasanya dia akan mencari suara ibu yang memanggil nama. Nah, kalau ada bayi dalam kondisi yang seperti ini, biasanya ini disebut dikarakteristikan sebagai bayi normal, ya. Nah, kalau penyimpangan seperti apa? Jika anak itu ketika ditinggal ibunya, itu dia bisa menjerit-jerit, bisa 1 jam dia nggak akan berhenti. Nah, berarti ini berarti ada penyimpangan. Jadi dia tidak percaya dengan orang lain biasanya. Dan dia tidak mau berpisah dengan ibunya, tidak mudah berhubungan dengan orang lain. Nah, jadi ini hati-hati kalau ada anak-anak yang usia bayi 0 sampai 18 tahun, tapi dia sulit sekali berhubungan dengan orang lain. Biasanya bayi itu kalau orang di sekitarnya itu ramah, menyenangkan, humble gitu ya, adik-adik sekalian, dia pasti akan mudah sekali untuk percaya kepada orang tersebut. Nah,
pada usia 0 sampai 6 bulan adik-adik, ini adalah tanda gejala yang harus juga menjadi perhatian. Yang pertama, ini mungkin nanti akan bersinggungan dengan asuhan keperawatan pada anak ya. Jadi yang pertama harus bisa membalikkan badan dari terlentang ke telungkup ya sampai anak itu bisa membalikkan badannya sendiri. Jadi harus diajarin menggenggam benda, mengoceh ya. Jadi dia banyak komunikasi, menengok ke arah suara. Jadi kalau dipanggil dia biasanya eh, apa namanya mencari sumber suara. Menangis saat merasa tidak nyaman, misalnya basah, haus, sakit ataupun gerah. Ya, ini adalah usia 0 sampai dengan 6 bulan. Kalau 0 sampai 6 sampai 12 bulan, maka perkembangannya sudah akan berubah, yaitu dia mulai merangkak, berdiri, berjalan, membungkukkan badan, kemudian tertawa gembira bila melihat sesuatu yang benda yang menarik. Bahkan kalau ada permainan kayak cilukba, dia akan sangat tertarik adik-adik sekalian. Nah, ini penting sekali. Biasanya adik-adik sekalian, kalau orang-orang yang tidak memiliki kesadaran mental yang baik, kadang-kadang kita kecolongan ketika ada anak yang punya autis. Nah, ini harus hati-hati nih ya. Karena seringkali orang tua itu kurang aware dari mulai sejak dini. Nah, makanya harusnya sejak dini dia harus bisa mengenali. Kalau ini tidak didapatkan, jangan-jangan kita curiga anak ini ada kemungkinan untuk mengalami kebutuhan khusus ya. Tuh. Tertawa mengucapkan perkataan yang terdiri dari dua suku kata, misalnya apa, mama, ya papa, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian memperlihatkan atau memandang wajah ibu, senang diajak bermain, ya, dan dia sangat bahagia kalau dipeluk, menangis sangat tidak nyaman dan menangis sangat saat digendong dengan orang yang tidak dikenal. Ya, ini adalah tanda dan gejala anak bayi usia 6 sampai dengan eh, 12 bulan. Nah, yang terakhir di apa namanya tahapan yang ketiga adalah 13 sampai 18 bulan. Ini biasanya dia sudah mulai mengembangkan ya, berjalan maju mundur, lari ya, menumpuk bola, menyebutkan nama bagian tubuhnya gitu ya. Kemudian mengucapkan perkataan yang terdiri dari dua suku kata, memperhatikan wajah, senang diajak bicara, ya, menangis sangat tidak nyaman dan menangis saat gendong orang yang tidak dikenal. Nah, ini adalah tanda dan gejala atau perkembangan yang dimiliki anak usia 13 sampai 18 bulan. Nah, kalau kita lihat fungsi TKT ya, TKT tadi ya, terapi kelompok terapeutik pada bayi ini adalah satu, nanti adalah meningkatkan perkembangan, yaitu motorik kasar halus, kognitif bahasa emosi, kepribadian moral, spiritual, dan sosial, adik sekalian ya. Kemudian ini adalah pola asuh pada bayi normal ya. Jadi makanya kenapa saya tadi mengatakan seorang ibu yang sudah terlena dengan HP-nya, kemudian menggantikan pengasuhan dengan HP-nya, ini menjadi kurang pas ya. Karena pola asuh yang baik untuk menuju bayi yang normal itu ya si ibu, si bapak harus sering memanggil namanya sehingga itu akan membentuk identitas dirinya. Dan tentu saja namanya akan lebih baik yang dipanggil harus sesuai dengan namanya ya. Kemudian menggendong dan memeluk, memenuhi kebutuhan ketika dia merasa lapar, haus, basah, dan sakit. Kemudian memenuhi kebutuhan rasa aman dan nyaman. Biasanya membuai, memberikan minuman, memberikan selimut ya sesuai dengan keluhan dari bayi. Kemudian memangku dan menggendong saat menyusui. Ini penting banget adik-adik. Nah, sekarang kalau saya lihat juga di masyarakat itu eh, menggendong atau menyusui itu memang masih tetap dilakukan oleh ibu, tetapi mereka ya itu tadi sudah apa ya lebih banyak melakukan aktivitas lain. Jadi ketika menggendong dan menyusui itu tidak sambil berkomunikasi dengan bayinya. Saya belajar adik-adik dari karakteristik masyarakat sebelum generasi adik-adik ya. Kalau generasi yang dulu itu adik-adik sekalian, saya melihat dulu ada aturan ya. Nah, kebetulan saya di Jawa, jadi di suku Jawa itu kalau dulu habis melahirkan adik-adik itu sekitar 3 bulan itu kita harus duduk, duduk manis ya, kemudian memangku bayinya dan tidak boleh melakukan aktivitas ya. Sehingga memang tidak boleh kemana-mana, tidak boleh kemana-mana. Ya, sehingga kalau saya kaitkan dengan perkembangan bayi pada saat itu, maka yang pertama ketika ibu itu duduk ya menggendong bayinya, maka stresor ibu itu akan sangat minimal. Ya, beda dengan kalau ibu itu habis melahirkan jalan-jalan gitu, stresornya akan semakin meningkat adik-adik ya. Lihat eh, apa namanya mobil baru tetangga kita sudah stres dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau dulu enggak. Jadi ibu zaman dulu itu tidak demikian. Jadi memang dia dikondisikan di dalam rumah, tidak boleh kemana-mana. Dan dia hanya menggendong bayinya.
memberikan makanan bayinya, ibunya asupan nutrisinya bagus, kemudian ASI-nya juga jadi bagus. Makanya fenomena sekarang banyak ibu-ibu itu yang tidak mau memberikan ASI kepada bayinya. Nah ini ya karena tadi ya tingkat stresor dari ibunya juga sangat tinggi. Nah, ini menjadi salah satu kajian yang sekarang kami sedang lakukan ya adik-adik sekalian ya perbedaan antara pola asuh zaman dulu dan zaman sekarang. Karena kalau saya lihat itu zaman dulu dengan segala keterbatasannya, kenapa kemudian hasilnya kualifikasi kognitif orang-orang zaman dahulu itu luar biasa. Pak Habibie, Pak Soekarno itu kan kualifikasi orang-orang zaman dahulu ya yang dengan pola asuh yang sangat sederhana, tetapi itu sangat meaningful gitu ya terhadap kesehatan mental mereka. Nah, bagaimana dengan pola asuh bayi yang nanti akan meningkat apa namanya pola asuh pada bayi yang menyimpang perkembangannya? Maka kalau dia sudah menyimpang, yang harus kita lakukan adalah meminimalkan penyimpangan. Nah, untuk meminimalkan penyimpangan itu adik-adik sekalian, maka kita harus menjalin hubungan saling percaya. Jadi ada bonding dan attachment-nya. Lebih banyak ibu berperan, bapak berperan, dan pengasuhan sebaiknya tidak digantikan oleh orang lain. Nah, Bu, pertanyaannya, Bu, bagaimana kalau dengan masyarakat kita yang sekarang ibu bapaknya bekerja, maka itu yang harusnya dipikirkan oleh keluarga yang ibu dan bapaknya bekerja. Jadi harus ada manajemen waktu yang baik ya adik-adik sekalian. Kemudian tetap harus memenuhi kebutuhan dasar, harus nah, ketika menyusui harus memfokuskan perhatiannya. Ini yang sangat penting, ngajak bicara, ya, ngajak diskusi, ngajak bermain dengan si bayinya dan tidak mempermainkan bayi dengan menyusui ke empeng, ya. Ya, jadi kadang saya melihat ya banyak ibu-ibu itu supaya anaknya nggak rewel dikasih empeng. Nah, itu juga sebenarnya tidak baik adik-adik sekalian ya untuk perkembangan karena anak dilatih untuk dibohongi ya, dimanipulasi gitu sehingga itu pun juga nanti kalau ini dibiarkan bisa saja akan berkembang perilaku-perilaku manipulatif. Nah, kemudian apa saja stimulasi yang dilakukan? Stimulasi yang bisa dilakukan adik-adik sekalian untuk motorik ini, ada motorik kasar ya, dilatih ya, telungkup duduk berdiri mengambil mainan, motorik halusnya mencari mainan, memegang mainan, membuat bunyi ya, memasukkan mainan ke tempat tertentu. Nah, ini kalau bisa di usia 6 sampai dengan 9 tahun ini dikuatkan motorik kasar dan motorik halusnya. Dan harus selalu memberikan pujian setiap keberhasilan mereka sehingga mereka akan mempertahankan. Nah, di usia 9 sampai 12 bulan nanti motorik kasar dan halusnya akan berbeda ya adik-adik ya. Kalau kasarnya nanti merangkak berjalan membungkuk, kemudian kalau halus nanti memegang mainan, memasukkan mainan yang lebih kompleks ya. Biasanya tingkat kesulitannya kalau biasanya ada bentuknya kubus dimasukkan. Nah, sekarang mungkin bentuknya kayak segitiga dan lain sebagainya ya. Kemudian latihan memegang pensil dan yang terakhir adalah latihan menyusun balok. Nah, ini warna-warna juga harus dilakukan ya. Karena usia 0 sampai dengan 1,5 tahun itu adik-adik sekalian minimal dia harus bisa mengenal 3 warna. Minimal 3 warna ya. Menunjukkan dan menyebutkan warna, melatih untuk menunjukkan warna, kemudian gambar ya, ini mohon maaf gambar harusnya ya, gambar. Kemudian mengulang kata dan benar dan menunjukkan bagian tubuh, misalnya tangannya mana, kakinya mana, itu harusnya sudah diajarkan kepada mereka. Kemudian stimulasi bahasa ya, jadi kalau bahasa ini apa yang bisa dilakukan ya, mengajak bicara, mengenal suara, ya, misalnya ayah manggil, kemudian bayinya nengok nggak ketika dipanggil namanya gitu, atau mungkin adik, kakak, dan orang-orang di sekitarnya. Bisa juga kemudian dia meniru kata-kata contoh. Kebetulan saya masih punya bayi ya adik-adik sekalian ya. Nah, jadi kalau uh, kakaknya yang nomor 2 ini manggil kakaknya yang nomor 1 itu Mbak, dia pun ikut gitu sekarang Mbak, Mbak, Mbak gitu ya. Jadi ini adalah latihan dia untuk meniru kata-kata. Kemudian ada stimulasi emosi bayi ya adik-adik ya. Jadi untuk stimulasi bayi ini bisa dengan membelai ya. Kemudian misalnya memeluk dan mencium, tapi ini hati-hati sekali membelai dan mencium itu harusnya adalah keluarga inti. Jadi tidak dibiarkan kepada keluarga orang-orang di luar itu ya. Kemudian jika menangis harus cari penyebabnya. Biasanya cara menangis bayi itu akan berbeda ketika lapar, ketika ingin menyusui, ketika BAB, BAK itu akan berbeda adik-adik ya. Biasanya kalau ibu nanti sudah jadi ibu atau bapak, dia akan bisa mengenali cara nangisnya akan berbeda. Kemudian mengamati lingkungan sebagai stimulator yang misalnya menyanyikan atau mendengarkan lagu. Kemudian juga melihat lingkungan luar, misalnya jalan-jalan gitu ya. Ini adalah
stimulasi emosi pada bayi. Kemudian yang berikutnya stimulasi kepribadian bayi, ya misalnya meletakkan mainan yang mungkin akan diraih, kemudian memberi semangat dan memberikan pujian, berbicara dengan melihat. Nah, ekspresi ini harus ditunjukkan adik-adik sekalian. Kemudian mengajak bayi itu untuk bercermin, melihat dirinya, ya belajar. Oh ini loh saya. Oh yang namanya, misalnya siapa namanya ya? Nabila itu ini gitu ya pas bayinya itu ya. Atau misalnya kalau anak saya kebetulan namanya Kaifa, oh Kaifa itu ini ya yang wajahnya seperti ini. Itu sangat penting sekali ya untuk mengenal identitas diri. Nah ini yang berikutnya stimulasi moral adik-adik ya. Ya, misalnya mengajarkan anak-anak ketika makan atau memberikan sesuatu salim ya, berjabat tangan itu dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian meminta izin misalnya ketika masuk kamar harus ketok pintu terlebih dahulu. Nah, ini adalah salah satu stimulasi moral yang bisa kita lakukan pada anak-anak usia 0 sampai dengan 18 tahun, adik-adik. 18 bulan, mohon maaf. 18 bulan ya. Kemudian ada stimulasi spiritual. Nah, stimulasi spiritual ini bisa kita lakukan dengan mengajarkan dia tentang doa. Misalnya ketika mau makan, mau tidur, itu dengan mengajarkan doa-doa yang sederhana. Baru nanti ditingkatkan ke yang lebih kompleks ya. Atau mungkin ibu dan bapaknya membacakan cerita ketika mau tidur tentang buku-buku keagamaan atau cerita keagamaan. Ini pun juga akan meningkatkan stimulasi spiritual pada bayi. Yang berikutnya ada stimulasi psikososial adik-adik ya. Kalau sosial biasanya bisa dengan dipanggil namanya, kemudian mengajak mereka berkumpul dengan anak-anak yang lain atau berkunjung ya ke keluarga yang lain itu diperbolehkan. Asal tadi kita tetap memperhatikan kondisi kesehatan ya, karena memang sekarang ini kan setelah pandemi itu kita agak ekstra juga ya untuk menjaga kesehatan fisik dan sosial si bayi ini. Kemudian psikologis ya, psikologis itu bagaimana kita menstimulasi dengan mengajak mainan ciluk, kemudian memberikan pujian ketika berhasil, itu adalah bagaimana kita melakukan stimulasi terkait dengan psikososial. Nah, teori dan modelnya adik-adik. Nah, kalau kita bicara tentang kesehatan jiwa, sebentar ya, bentar-bentar. Bentar. Bentar ya. Nah, ini ya. Saya, saya ini dulu sebentar. Saya nggak kelihatan jadinya. Saya kecilkan begini ya, Dek ya. Saya jadi nggak tahu ini kenapa kok settingnya jadi tertutup. Ya. Nah, untuk kesehatan jiwa infan ini adik-adik ya bayi ini sebenarnya kita harus melihat 5 komponen ya. Jadi harus safe, healthy, dan low stress pregnancy. Jadi sebenarnya kesehatan bayi itu akan sangat tergantung pada kesehatan mental ibu selama hamil dan pasca melahirkan. Kalau ibunya pada saat hamil kemudian berlanjut pasca melahirkan itu mengalami depresi postpartum misalnya ya, itu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan bayi. Makanya banyak kami temukan beberapa klien yang datang ke saya itu dia nggak mau pegang bayinya, adik-adik sekalian. Ya, jadi habis melahirkan itu nggak mau pegang bayinya. Kemudian kesempatan ya, kesempatan dan kemampuan untuk mendapatkan kasih sayang itu juga harus di apa ya diberikan oleh orang tua gitu ya. Kemudian dukungan bagaimana belajar tentang regulasi diri ya, support bagaimana belajar tentang regulasi saling berhubungan, regulasi bagaimana melakukan interaksi dengan orang lain. Dan yang berikutnya adalah bagaimana mendapatkan perawatan yang mendukung mendukung terkait dengan perkembangan mereka ya. Nah, ini adalah core konsepnya adik-adik ya. Jadi core konsepnya adalah apa yang bayi bawa, apa yang parent bawa, itu akan nanti saling berhubungan satu sama lain. Dan termasuk di dalamnya adalah lingkungan. Jadi kalau tiga ini tidak dipenuhi adik-adik ya, bayinya, ibunya, dan lingkungannya tidak menunjang, maka nanti
perkembangan kesehatan bayi, kesehatan mental bayi itu juga akan terhambat gitu. Nah, itu nanti pendekatannya apa? Promosi, kemudian prevensi, early intervention. Ya, kalau tadi saya bilang penyimpangan berarti harus ada early interventionnya. Kemudian juga mungkin kalau ini penyimpangannya itu dianggap penyimpangan yang mengarah pada gangguan, maka bisa saja nanti akan ada terapi-terapi yang bisa diberikan kepada anak-anak di bawah usia 3 tahun ya adik sekalian. Ya, jadi nanti akan ada treatment khusus yang akan diberikan kepada mereka. Nah, contohnya apa? Misalnya kita identifikasi ternyata dia akan kesulitan terkait dengan sosial. Oh, ini kelihatannya mengarahnya ke autis. Nah, berarti nanti akan ada terapinya tersendiri adik-adik. Nah, ini adalah trauma dan respon adik-adik ya. Jadi tadi saya sampaikan, caregiver itu memiliki peran penting untuk perkembangan kesehatan mental pada bayi. Ya, adik-adik sekalian ya. Jadi kalau misalnya si caregiver ini menstimulasi adanya bahaya pada si bayi itu, maka yang akan terjadi adalah respon distress pada bayi. Nah, kalau distress respon ini terjadi adik-adik sekalian, maka ini akan mempengaruhi tadi perkembangan psikologisnya, sosialnya, spiritual, moral, dan mungkin perkembangan fisiknya. Makanya kami sekarang sedang melakukan kajian apakah ada kaitannya masalah stunting yang sekarang ini banyak terjadi di Indonesia itu dikaitkan dengan kesehatan mental pada ibu ya pada saat hamil dan pasca melahirkan karena kami khawatir justru eh, stuntingnya ini karena tadi ibunya distres ya karena ibunya distres maka kemudian asupan nutrisi dari si bayi itu menjadi tidak optimal gitu. Nah, ini ya kalau kita bicara motherhood ya adik-adik sekalian ya. Jadi ibu itu sebagai protektor. Jadi banyak sekali perannya ya sebagai protektor, sebagai provider ya dan lain sebagainya. Jadi kuncinya adalah memang ibu memiliki peran yang penting di dalam pengasuhan bagi anak. Yang menjadi pertanyaan bagaimana kalau ibu tidak ada? Ya, karena ada beberapa anak-anak itu yang terlahir tidak seberuntung kita. Misalnya kita lahir kemudian ibu masih bisa mendampingi kita, tapi ada beberapa anak itu yang kemudian lahir ibunya tidak ada. Nah, maka yang harus kita perhatikan adalah kita harus mencari key person adik-adik. Ya. Jadi key person itu bisa saja nanti perannya menjadi kayak motherhood ya. Perannya sebagai motherhood ya sebagai protektor ya provider ya dia menjadi pillar of strength ya kemudian uh, woman mother as woman dan sebagai edukator atau nurturer ya jadi semuanya itu bisa saja bukan ibu biologisnya kalau memang kondisi bayi tersebut harus kehilangan ibu pada saat dia melahirkan dan ini kasusnya banyak misalnya kemarin pada saat pandemi cukup banyak ya kasus-kasus ini ada adik sekalian nah ini juga harusnya menjadi perhatian karena kita harus mengobservasi ya apakah key person yang menggantikan peran ibu itu bisa menjalankan peran motherhood ini. Ya, kalau tidak ini yang sebenarnya harus diwaspadai. Ya, apalagi kalau kayak kemarin kami Bu Heni menemukan satu anak yang ditinggal meninggal ibu dan bapaknya. Jadi adik-adik bayangkan ibu dan bapaknya di usia dia masih kurang dari 6 bulan. Ya, jadi kan fungsi pengasuhannya benar-benar digantikan oleh orang lain yang mungkin dari awal dia tidak turut serta di dalam pengasuhan. Nah, itu juga cukup cukup berat ya kita mendampingi mereka agar nanti proses pengasuhannya tetap bisa berjalan secara optimal. Nah, ini adalah modal praktek transdisiplin kesehatan jiwa pada kelompok bayi adik-adik ya. Jadi sebenarnya pemberian asuhan keperawatan kesehatan jiwa pada bayi dan orang tua itu bisa dilakukan dengan uh, melibatkan berbagai unsur ya, program dan lintas sektor. Nah, kalau kita bicara tentang lintas sektor, sebenarnya kalau kita bicara lintas sektor bisa saja kita bicara tentang perbedaan profesi, misalnya psikiater, psikolog, pekerja sosial dan lain sebagainya, ya. Dan tahapan-tahapan dari perawatan atau pelayanan yang diberikannya pun juga sangat kompleks ya, mulai dari promosi sampai dengan mungkin nanti kita bicaranya tentang pelayanan spesifik pada bayi yang memang mungkin memiliki masalah-masalah khusus gitu. Nah, ini adalah model pendekatan terapeutik ya. Kalau kita bicara terapeutik, adik-adik sekalian, di sini ada therapeutic gateway dan di sini ada therapeutic yang sebelah kanan itu adalah therapeutic pathway ya. Kalau kita bicara tentang therapeutic pathway adik-adik sekalian, maka sebenarnya di sini ada
mekanisme kerja antara implisit dan eksplisit ya. Jadi antara perilaku dan juga mungkin hal-hal yang sifatnya tidak tampak. Contoh pemikiran, perasaan itu kan keyakinan itu kan bukan sesuatu yang tampak dan ini harusnya saling berkaitan satu sama lain. Nah, stimulasinya harus dilakukan seimbang sehingga nanti akan keluar perilaku ya. Nah, ini therapeutic gateway ini adalah zona refleksinya. Jadi nanti bagaimana seorang dalam kita melakukan stimulasi ini harus ada proses refleksi. Apakah stimulasinya sudah tepat? Apakah perkembangannya sudah sesuai dengan yang kita harapkan? Jika tidak, kendalanya ada di mana? Maka ini kita harus cek kembali di dalam therapeutic gateway ini. Kemudian yang berikutnya ini adalah isu-isu etik yang terkait dengan pelayanan kesehatan jiwa ya adik-adik ya pada kelompok bayi. Nah, yang pertama adalah menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana seorang ibu, seorang bapak itu bisa memberikan pengasuhan optimal, sementara banyak sekali ibu itu yang dia ini cuti, ya apa namanya harusnya mendapatkan cuti, sebenarnya sementara dia bekerja kemudian tidak mendapatkan cuti. Cuti untuk melahirkan itu hanya 3 bulan dan kebijakannya itu adalah bisa diambil 1 bulan sebelum melahirkan, 2 bulan setelah melahirkan adik-adik sekalian. Jadi at least ibu hanya bisa melakukan pengasuhan optimal itu di 2 bulan. Sementara bapak di Indonesia itu belum ada aturan bapak itu dapat cuti. Ya. Nah ini kan jadi menjadi isu etik juga ya gitu. Sementara di negara-negara maju itu cuti pada ibu bisa sampai ada yang cutinya sampai 5 tahun adik-adik sekalian. Bayangkan aja cutinya 5 tahun itu kalau seorang wanita di negara-negara maju itu. Cuma begini cutinya, mereka akan mendapatkan gaji full itu di 6 bulan pertama saja. Tetapi kalau nanti dia ngambil cuti di bulan-bulan di atas 6 bulan, itu dia hanya mendapatkan gajinya sekitar 75%. Ya, tapi masih lumayan kalau menurut saya. Ya, karena di sana itu memang pengasuhan pada di negara-negara maju, pengasuhan pada uh, bayi itu menjadi concern mereka. Termasuk bapaknya. Bapaknya akan juga dapat cuti. Saya nggak tahu kemarin dari DPR itu mengusulkan cuti melahirkan pada wanita di Indonesia itu akan ditambah menjadi 6 bulan. Tapi belum ada keputusan resminya. Tapi itu sudah dibahas di dalam forum rapat kemarin. Ya. Dan termasuk juga suami akan mendapatkan cuti. Tapi memang cutinya nggak lama adik-adik sekalian. Padahal itu sangat penting sekali ya untuk melibatkan ayah di dalam pengasuhan. Nah, sehingga seringkali yang kita dapatkan karena habis melahirkan itu cutinya sangat minimal adik-adik sekalian, maka kesehatan mental ibu dan anaknya juga menjadi terganggu. Ibunya depresi, ya kalau ibunya sudah depresi, akhirnya terjadi konflik dengan pasangan yang bisa saja berlanjut pada kekerasan. Ya, kekerasan bahkan mungkin kekerasannya sampai pada kekerasan seksual. Apalagi kalau kemudian tidak ada kesadaran dari pasangan bahwa perlu menunggu untuk melakukan hubungan seksual pasca melahirkan. Nah, akhirnya apa? Keterikatan dengan bayi akan menjadi sangat lemah adik-adik sekalian kalau kondisi ini terjadi. Ya. Kemudian yang berikutnya kesehatan fisik. Ya, jadi begitu dia mengalami masalah kesehatan mental, biasanya ibu itu akan terimbas secara fisiknya, penurunan berat badan, ya, sehingga akhirnya yang terjadi adalah ibunya akan mengalami masalah kesehatan. Demikian juga anaknya. Bahkan kemudian anaknya yang tadi saya sampaikan bisa saja stunting. Jadi kajian kami yang terbaru mengatakan 20 sampai 30% ibu di Indonesia itu mengalami depresi adik-adik pada saat hamil. Nah, kalau kita lihat angka stunting di Indonesia itu angkanya sekitar 34%. Jadi kami sedang membuat asumsi, tapi ini masih kami clearkan dengan penelitian. Jangan-jangan memang mereka yang stunting ini terjadinya karena tadi ibu-ibunya mengalami depresi pada saat hamil dan pasca melahirkan. Ya, sehingga akhirnya asupannya nggak bagus, bondingnya nggak bagus, perawatan fisik pada bayinya juga nggak bagus. Artinya bayi nggak dikasih imunisasi sehingga akhirnya rentan atau mungkin imunisasinya nggak tepat waktu dan lain sebagainya. Ya, kemudian isu yang ketiga adalah inisiasi dan durasi menyusui pada bayi pun juga menjadi memendek ya. Kalau harusnya sekitar 2 tahun,
Tetapi banyak sekali sekarang itu nggak sampai 2 tahun sudah nggak lagi disusui. Bahkan jarang sekali ibu bekerja itu yang melakukan ASI eksklusif gitu ya. Nah, ini juga menjadi isu etik yang berkembang terkait dengan kesehatan mental pada bayi. Nah, yang lainnya adalah terkait dengan disregulasi anak yang sangat prematur ya. Biasanya 26% orang tua dari anak yang lahir sangat prematur dan 12% orang dari anak yang lahir cukup bulan itu melakukan mereka memiliki masalah kesehatan mental yang signifikan. Jadi ternyata mereka yang lahir prematur itu salah satu pencetus dia lahir prematur adalah kesehatan mental dari orang tuanya gitu ya. Nah, ini kalau tadi yang saya sampaikan kalau ini tidak dikendalikan pada saat kehamilan, maka ini dampaknya juga sangat signifikan terhadap bayi usia 0 sampai dengan 18 bulan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan touch ya. Ya, kejadian yang tidak diinginkan misalnya atau non-sexual touch of physical contact ya. Misalnya, mohon maaf nih adik-adik sekalian ya, sekarang ini banyak sekali kejadian-kejadian keluarga inti melakukan pemerkosaan pada anak di bawah usia, bahkan pada anak di bawah 5 tahun ya. Karena tadi mungkin karena tidak ada bonding ya dengan anak, sehingga mungkin bapak memperkosa anaknya yang masih balita itu sekarang kasus-kasusnya cukup tinggi sekali atau mungkin kakak memperkosa adik dan lain sebagainya. Nah, saya pikir ini juga salah satu isu-isu yang harusnya juga kita perhatikan untuk nanti menjadi program promosi dan prevensi. Lalu bagaimana terapinya? Nah, kalau kita bicara tentang terapi, maka ada namanya TKN, tindakan keperawatan nurse, adik-adik sekalian ya. Nah, apa yang akan kita lakukan pada bayi usia 0 sampai 6 tahun, maka yang kita lakukan disebutnya adalah stimulasi perkembangan pada bayi. Nah, ini udah ada beberapa kegiatannya. Misalnya kalau usia 0 sampai dengan 6 bulan, maka harusnya kita harus melatih bayi untuk mengangkat kepala. Jadi anaknya bayi itu lebih banyak ditaruh di apa ya tempat tidur atau di bawah gitu ya. Dan dia dilatih untuk mengangkat kepalanya, tidak selalu orang orang tuanya yang memegang gitu. Jadi kita lebih banyak pengawasan. Kemudian membalikkan badan dari telentang telungkup sampai dengan memangku saat menyusui dan perhatikan kepada bayi. Demikian juga ini adalah tindakan untuk yang 6 sampai dengan 12 bulan. Ya, jadi melatih membungkukkan badan tanpa berpegangan, melatih merangkap, mengucapkan kata-kata sampai dengan memangku saat menyusui dan perhatikan bayi. Kemudian yang usia 12 sampai 16 bulan nanti ini yang saya pikir tadi di depan ya. Jadi stimulasi itu harus dilakukan sesuai dengan tahap tumbuh kembang. Kalau di depan tadi kan saya menjelaskannya sebagai tumbuh kembang, ini stimulasinya. Jadi bagaimana kita melatih sesuai dengan tahap tumbuh kembang yang kita harapkan. Nah, eh, untuk keluarganya apa? Keluarganya yang harus dilakukan. Nanti adik-adik harus menjelaskan tentang perkembangan yang harus dicapai oleh bayi 0 sampai dengan 18 bulan. Kemudian memfasilitasi perkembangan rasa percaya diri, melakukan stimulasi. Jadi ibunya atau bapaknya diajarin melakukan stimulasi. Misalnya mengajarkan dia untuk banyak berkomunikasi, meletakkan HP ketika menggendong bayi, ya. Kemudian menyusui tanpa melihat televisi atau menyusui tanpa melihat HP, itu pun juga bisa kita ajarkan. Melatih keluarga menciptakan suasana keluarga yang harmonis ya, sehingga nanti stimulasi perkembangan pada bayinya juga bisa optimal, mengenal tanda-tanda penyimpangan, sehingga misalnya contoh nih ada bayi kok nggak mau melihat ya, dikasih mainan dia nggak mau, nggak tertarik ya. Nah itu adalah salah satu cara kita mengenali bahwa oh ini berarti terjadi penyimpangan. Sehingga sedini mungkin kita akan melakukan deteksi, maka nanti kita harapkan perkembangan dari si apa namanya bayi itu akan bisa menjadi optimal ya. Dan jangan lupa pemeriksaan bayi secara teratur. Nah, ini ada stimulasinya adik-adik ya, TKT yang tadi saya sampaikan, terapi kelompok terapeutik ya adik-adik sekalian. Nah, di terapi kelompok terapeutik ini biasanya diberikannya kepada kelompok orang tua yang memiliki anak. Jadi orang tua dengan anaknya diajak bersama-sama, kan nggak mungkin bayinya ditinggal ya, Dik, ya. Jadi pada waktu stimulasi bayinya juga dibawa dan bersama dengan orang tuanya. Mereka biasanya dalam grup. Kalau saya sih grupnya lebih suka
antara 8 sampai dengan 12 orang. Karena kalau terlalu banyak itu nanti akan kredit dan pengawasannya akan susah. Nah, nanti ada sesi-sesinya adik-adik. Nah, untuk sesi satu itu kita akan melakukan stimulasi aspek motorik bersama-sama. Jadi 12 keluarga itu kita ajarin bagaimana caranya melakukan stimulasi motorik secara bersama-sama. Kemudian sesi 2 stimulasi kognitif dan bahasa. Yang ketiga itu emosional dan kepribadian. Yang sesi keempat moral dan spiritual. Kemudian yang sesi kelima adalah aspek psikososial. Baru yang terakhir nanti sesi keenam kita lakukan monitoring. Nah, dari setiap sesi itu nanti akan meninggalkan PR adik-adik. Jadi nanti kelompok keluarga yang kita berikan stimulasi itu diberikan PR. Setiap hari dia harus melakukan stimulasi berapa kali sehari, di jam berapa sama jam berapa. Nah, setelah itu nanti akan dilakukan evaluasi melalui sesi 6. Nanti mereka akan diberikan checklist apakah stimulasi itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jika tidak, mereka diminta untuk menuliskan hambatannya kira-kira apa. Ya. Nah, dari stimulasi-stimulasi yang diberikan ini kita harapkan nanti bayi akan tumbuh ya rasa percaya kepada terutama kepada orang tuanya, caregiver utama dan orang-orang yang memang melakukan pengasuhan utama pada si bayi tersebut. Oke. Itu barangkali adik-adik yang bisa saya sampaikan, monggo nanti kalau kita akan buka di forum diskusi beberapa hal yang mungkin nanti bisa kita tambahkan. Silakan, barangkali ada yang mau didiskusikan. Ya, silakan Mas Muhammad Saiful Anwar. Baik, Nas, mohon izin diskusi juga. Ini kebetulan saya baru saja kemarin pulang dari Surabaya, menemui Mm-mm, saudara saya yang juga gangguan jiwa juga. mm-mm, Ternyata kemarin saya juga sempat akhirnya mencoba melakukan pengkajian, tapi kan secara intinya tidak secara keperawatan gitu ya, Nas. Tapi ya intinya pengkajian secara umumnya pada saat itu ini cerita dari Mbak ponaan saya. Jadi ini mm-mm, ponaan saya yang sedang dia didiagnosis skizofrenia juga sama bipolar. Dia itu pada saat itu mbak saya itu hamil pada hamilan di 8 bulan itu sempat terkena stresor ditinggal suaminya gitu Ners. Jadi pada mm, saat itu suaminya kan juga kerjanya di pelayaran Ners. Jadi pada saat itu ada dapat kabar kapalnya itu bocor. Jadi mm, terombang-ambing selama 1 bulan dan itu di tahun 2000 ya Ners. Jadi komunikasi kan masih terbatas. Intinya mm-mm, mbak saya itu sempat stres juga dan dia menghadapi ayahnya yang sedang sakit juga mm-mm, dan beliau mengambil kesimpulan bahwasanya anaknya itu sekarang itu nggak bisa sembuh karena adanya stresor di kehamilan tersebut nurse. Jadi apakah benar sebenarnya seperti itu dan pada saat kehamilannya melahirkan juga dia tidak didampingi suaminya karena yang menurut pendapat saya pribadi itu dari yang saya pelajari di keperawatan dasar itu kan pada saat kehamilan ke-8 ke-9 itu bayi kan atau janin itu sudah matang ya nurse secara organ vitalnya dan otaknya dia bisa merasakan perasaan ibunya juga mm-mm, bahkan apa yang kita yang dikonsumsi ibunya juga bisa intinya di apa itu nutrisinya masuk ke dianya seperti itu. Lalu pertanyaan saya ini uh, apakah memang demikian seperti itu ya nurse sehingga saudara saya pun padahal secara umum saya juga pernah mengalami masalah yang sama karena stresornya itu diakibatkan bullying seperti itu adik saya ponaan saya itu karena pada saat itu dia dibully saat di SMA hingga kuliah sehingga sekarang itu dia sampai bipolar dan skizofrenia tersebut. Apakah memang ada faktor tersebut yang mempengaruhi kesembuhan dia, Nurse? Seperti itu. Terima kasih, Ya, Nurse. terima kasih. Ya, makasih Mas. Ya, gini. Jadi memang kalau yang tadi saya sampaikan ada adik ya. Jadi untuk orang dengan masalah kesehatan jiwa itu sebenarnya kontribusinya itu ada dua, faktor predisposisi dan presipitasi. Nah, cuma orang itu selalu berpikir bahwa presipitasi itu menjadi penyebab utama. Sebenarnya bukan penyebab utama, dia hanya memicu saja. Jadi kalau saya boleh menganalogkan gini Mas, kita itu sebenarnya sudah pembawa, tetapi ketika ada pemicu dia kayak dibangkitkan. Jadi dia kayak dibangunkan gitu. Nah, dibangunkan itulah yang akhirnya menjadi tanda dan gejala yang muncul dalam bentuk masalah kesehatan jiwa. Nah, untuk itu maka yang harus kita lakukan
adalah bagaimana kita mengoptimalkan faktor predisposisi sehingga faktor pembawa, faktor protektif dan resikonya itu lebih dikuatkan di faktor protektifnya dibandingkan faktor resikonya. Kalau dari ceritanya tadi sebenarnya memang betul. Jadi sekarang itu banyak kajian yang mengatakan bahwa kesehatan ibu pada saat hamil dan saat melahirkan itu menjadi titik tolak utama kesehatan mental pada individu. Ya, makanya kalau ibunya pada saat hamil dan melahirkan itu memang dia mengalami masalah, biasanya memang ada kontribusinya. Tetapi kemudian pertanyaannya Mas Saiful tadi adalah apakah ini tidak bisa disembuhkan gitu. Kalau buat saya sih sebenarnya bukan tidak bisa disembuhkan, asal nanti dia tata laksananya benar, kemudian dukungan dari keluarganya sangat baik, sangat bisa. Saya mungkin ceritanya kemarin di kelompok satunya ya, di kelas satunya ya. Yang ini mungkin dengan Bu Retno ya waktu pengkajian ya. Jadi saya bercerita Iya adik-adik betul. sekalian, kebetulan saya ini lebih banyak apa namanya melakukan perawatan atau pengembangan kesehatan mental itu di komunitas, di komunitas. Saya mungkin agak sedikit melenceng ya dengan fokus ini, cuma nanti kita ambil benang merahnya. Kebetulan banyak yang saya lakukan adalah tata laksana untuk pasien pasung. Saya keliling di 38 kabupaten kota di Jawa Timur dari tahun 2009 adik-adik, sampai kami bisa merawat Bu Heni dan teman-teman. Kami punya tim, itu bisa merawat sekitar 4.000 pasien pasung. Nah, dari sana kemudian saya melakukan analisis, ada apa ya kok banyak sekali masalah kesehatan jiwa itu. Nah, kemudian di perjalanan, salah satu pasien saya yang dipasung ini, dia dipasungnya karena depresi, Mas Saiful ya. Depresi. Dia dipasung yang ironis adalah dipasungnya di unit pelayanan kesehatan, di puskesmas. Jadi ini yang sangat menyedihkan ya. Pada saat itu, puskesmas memang pelayanan kesehatan jiwa kita masih kurang bagus adik-adik. Ya tahun sekian, tapi sekarang alhamdulillah saya bisa memastikan pelayanan kesehatan jiwa itu sudah lumayan bagus di puskesmas. Nah, kemudian kami si pasien ini kemudian bertemu dengan tim ya dan juga keluarganya sangat kondusif. Jadi kami berdiskusi nanti akan ada terapi-terapi yang bisa dia lakukan meskipun memang stresornya itu eh, ya pencetusnya mungkin di waktu yang dekat ya, mungkin 6 bulan terakhir. Tetapi sebenarnya dia kan sudah ngumpulin stresor mulai dari kandungan tadi ya. Itu. Nah, kemudian keluarganya itu berkenan untuk melakukan pendampingan dengan baik dengan dipandu oleh tenaga kesehatan. Nah, sekarang dia terkontrol, Mas Saiful ya. Pasiennya terkontrol, eh, dan dia memang sudah tahu ya warning, sudah tahu cara mewarning dirinya. Kayak kemarin waktu dia kebetulan sekarang dia sedang mendapatkan beasiswa S3 di Manchester University. Ya, dan sebelumnya dia mendapatkan beasiswa di Australia. Saya ingat waktu dia mau berangkat ke Australia itu, kami punya grup gitu ya. Dia bilang, aduh saya kok udah ada tanda-tanda sedih, mau berangkat itu, kemudian saya takut dan lain sebagainya. Tapi kemudian kami tim menguatkan kembali, memberikan penguatan, memberikan pendampingan kepada dia. Kemudian kita memastikan bahwa pengobatannya akan baik-baik saja. Pengobatannya kami refer juga di Australia. Dan alhamdulillah bagus. Nah, yang kemarin terakhir waktu dia berangkat tahun 2023 di Manchester itu, dia sudah bisa lebih survive dibandingkan pada waktu pertama kali pengalaman dia mendapatkan beasiswa ke Australia itu. Jadi kalau tadi Mas Saiful bisa nggak sih Bu itu dilakukan tata laksana sehingga nanti dia bisa dimandirikan, bisa kemampuannya bisa lebih baik. Saya pikir bisa, sangat bisa. Yang penting tadi keluarga sangat mendukung, tidak boleh menstigma, tidak boleh mendiskriminasikan. Dia tetap diajak untuk berkomunikasi. Usianya berapa Mas Saiful? Usianya sama seperti saya, Bu, 21. Masih bisa ya. Kalau saya pikir masih bisa. Jadi dia diagnosanya baru ya? Buatan Bu, sebenarnya sudah 3 tahun ini. Dan pada Oh, saat itu juga, karena mm, memang struggle-nya itu memang parah sekali, dan waktu itu juga pandemi ya Bu ya. Dan mm, orang mm, tuanya mm. juga ini ada tekanan ekonomi, tekanan apa, itu mbak saya itu. Dan akhirnya sempat sekarang juga, apakah memang jadi lingkungan yang disediakan saat itu memang berpengaruh ya Bu. Jadi Oh uh, ya, betul. pada saat itu dia kan punya adik Ibu. Adiknya juga Mm, mm, sekarang didiagnosis gangguan jiwanya tahap awal. mm, Kak. mm, mm, Jadi seperti itu Ibu, kurang lebih mm, mm. informasinya. Oh ya, ya. Jadi
Yang penting itu caregivernya dulu, Mas. Caregivernya kakaknya itu ada tempat untuk berbagi nggak? Jadi ibunya dulu yang harus dikuatkan dulu karena merawat Iya, pasien dengan gangguan jiwa itu kan tidak bisa hanya hitungannya sebulan, biasanya tahun iya ya. betul, Mm-mm. betul, betul. Dan Dan saya konsumsi banyak ibu, ya mas betul. seperti itu. Heeh. Jadi gini, yang paling penting adalah di tahapan awal 3 tahun terakhir ini harusnya pengobatannya harusnya paripurna dulu. Karena kalau nanti dia Oh, putus nyambung, kalau dia sampai putus nyambung, nanti pengobatannya akan menjadi pengobatan jangka panjang. Tapi kalau ini bisa hmm, paripurna, misalnya dokter memprediksi atau merencanakan ya pengobatan 6 bulan atau 1 tahun, kemudian cara pengobatannya minum obatnya benar, maka nanti kita sangat berharap 5 tahun berikutnya dia bisa lepas obat. Itu yang kita harapkan. wah, Mm-mm. betul, Tapi betul. kalau misalnya dia ini 2 bulan pengobatan bagus nih, kemudian caregivernya bilang, oh udah bosen deh nggak usah minum obat lagi karena udah bagus gitu. Nah itu yang harus diwaspadai. Nah itu yang nanti Oh, akan memperpanjang perawatan. Jadi kalau saya sarankan, memang harus ada support. Jadi selain keluarga inti harus ada misalnya kayak Mas Saiful ikut membantu memantau kakaknya penguatan, diajak untuk kegiatan dan lain sebagainya, sehingga iya. si kakak tidak terlalu stresornya akan menurun dan itu tidak berimbas terhadap pola pengasuhannya karena begitu ibunya stres yang terjadi bukan menularkan tapi menginduksi namanya menginduksi makanya tadi kan Oh, ceritanya eh, eh, kakaknya kemudian adiknya terinduksi kenapa ya karena tadi pola pengasuhannya mirip gitu iya itu yang bisa betul. terjadi ya jadi itu yang mungkin harusnya dilakukan makanya penting banget memang bagi seorang pasangan ya kalian kan nanti juga akan menikah ya makanya ini penting buat kalian juga ya kalau mau menikah maka harus Iya, menyiapkan diri berbagi bagaimana uh, ketika sama-sama harus bekerja itu harus siap juga untuk berbagi nanti perawatan bagi anak-anaknya iya. itu Mas Oh, iya. Saiful jadi Mohon izin, mm-mm, mohon izin. Kak, sebenarnya ini yang dia ceritakan, saya kemarin sempat pendekatan juga ke ponakan saya ini. mm-mm, Dia itu sebenarnya sudah nyaman menemukan satu dokter ketika cerita, mm-mm, tapi karena ini kan di take overnya sama BPJS Nurse, jadi pada saat itu ketika dia nyaman sama dokter ini, kok tiba-tiba diganti. Jadi dia sudah ganti sekitar 4 sampai 5 dokter. Akhirnya menurut saya ini yang ini tidak efektifan pengobatan kalau di Indonesia itu menurut saya itu karena itu ya Nes, kalau yang saya lihat di BPJS dari pengalaman empirisnya adik saya itu yaitu mm-mm. diganti-ganti akhirnya dia harus mengulang-ulang cerita tersebut dan dia harus mengingat-ingat masa lalunya yang buruk itu akhirnya menurut saya gimana nih apakah memang stimulasinya dari pelayanan kesehatan seperti itu agar Mm-mm. dia bisa bersahabat dengan masa lalunya atau bagaimana karena setiap orang itu kadang tidak bisa mengambil manfaat positif dari apa yang terjadi seperti itu Nes. Mengingat memang kompleksnya pelayanan kesehatan kita, Nas. Bagaimana menurut tanggapan dari Nas Hen? Iya, iya, iya. Setuju Mas Saiful. Jadi karena saya itu saat ini saya banyak bekerja dengan Kementerian Kesehatan karena diminta oleh Kementerian Kesehatan menjadi beberapa pakar ahli ya untuk memberikan masukan-masukan gitu. Salah satu yang saya bawa adalah memang sistem pelayanan kesehatan kita yang memang masih belum optimal. Bahkan proses rujuk baliknya. Kalau tadi Mas Saiful bilangnya adalah proses rujuknya. Kalau ini proses rujuk balik kita juga belum bagus. Ya, jadi kalau misalnya sudah selesai, harusnya kan bisa dilakukan oleh puskesmas terdekat ya, supaya keluarga itu nggak terus-terusan ke dokter itu jauh gitu ya, biaya perawatannya mahal. Tapi itu belum terjadi di negara kita. Nah, sampai sekarang pun juga kami masih banyak memberikan masukan-masukan, cuma ya sampai sekarang kebijakan-kebijakannya memang belum paripurna. Itu yang memang saya rasakan. Tetapi ketersediaan pelayanan menurut saya sudah mulai lebih bagus. Tahun 2009, Mas Saiful, kalau saya ingat banget puskesmas itu belum memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Tapi kalau sekarang sudah ada. Ya, kemudian kemarin di hari KJS, kami dari IPKJI, Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa, PDKS GJI, Ikatan dari Dokter Spesialis dan Psikolog Klinis IPK, itu kami sepakat akan memfasilitasi masyarakat kita untuk menggunakan pelayanan dengan berbasis daring. Jadi nanti ada tele. Nah, supaya mereka-mereka yang memang kesulitan di dalam mengakses kita itu dapat kesempatan dengan menggunakan tele. Itu yang kemarin sudah disepakati. Mudah-mudahan sih tahun ini bisa di launching. Itu yang kemarin kami sampaikan, bisa nggak itu di launchingnya tahun ini sehingga masyarakat itu bisa lebih mudah dan uh, diperbolehkan untuk memilih.
yang kasusnya tadi Mas Saiful ya, misalnya saya sudah cocoknya dengan siapa gitu untuk berkomunikasi, ya silakan dilanjutkan terus dengan itu. Jadi tidak lagi ada pembatasan dengan sistem-sistem yang memang akan merusak trust antara pasien dengan tenaga kesehatan. Karena nanti begitu dia nggak trust, maka ujung akhirnya adalah si pasien itu akhirnya akan putus obat. Jadi dia tidak mau berobat lagi. Itu yang sering kali terjadi. Nah, kalau sudah putus obat, nah ini yang eh, buat saya itu cukup berat ya, karena akhirnya dia harus minum obat seumur hidup, begitu ya. Nah ini yang sebenarnya kita hindari, makanya sekarang kami sedang programnya, nanti mungkin kalau di Jawa Timur aja Mas Saiful nanti kita bisa komunikasi ya, misalnya apa namanya, saya akan bantu untuk mengkondisikan dengan dokter siapa. Insya Allah kalau psikiater di Jawa Timur saya cukup hafal, nanti kita akan diskusi kira-kira eh, bagaimana mekanismenya agar itu bisa tetap pengobatannya tetap sama gitu. Supaya nanti dia tidak seringkali merasa burn out ya karena harus mengulang-ulang cerita yang sama kepada tenaga kesehatan yang berbeda gitu. Iya, Ya, Nurse, setuju. Makasih, nggih, Nurse, insight-nya juga atas bantuannya juga. nggih Sangat baik. menjawab. Makasih, Nurse. Matur suwun, Saiful ya. Silakan adik-adik, mungkin yang lainnya silakan. Nggih, Mbak Stefani, monggo. Izin bertanya, Nars, untuk di RPS sama VLM itu ada tugas praktikum tentang asuhan keperawatan jiwa pada anak. Dan Ada itu bayi. kan ada kasusnya harusnya. Untuk kasusnya itu dari kita sendiri apa dari nurse ya? Ah ya, jadi nanti untuk praktikum itu adik-adik, saya minta adik-adik melakukan stimulasi di tetangganya yang ada bayi 0 sampai 18 bulan aja. Ya, karena kalau nanti Berarti, pakai. Mm-mm. Gimana Mbak Stefani? maaf Nars, jadi berarti kasusnya dari kita sendiri gitu, Iya, Nars. betul. Dari ini. Dan tidak saya batasi mau tetangganya, Kak, mau adiknya, Kak, mau siapa, monggo, adik-adik sekalian. Nah, saya akan memberikan Baik. waktunya mungkin akan lebih panjang ya, karena mungkin adik-adik harus mencari personnya itu ya, adik-adik sekalian ya. Jadi mungkin kalau di kalau di RPS mungkin saya klarifikasi, itu sampai tanggal berapa ya Mbak Stefani ya? Untuk di VLM deadline-nya sampai tanggal 3 Oktober, Nars. Minggu depan. Oke, nanti saya panjangin sampai 2 minggu. Karena adik-adik mungkin harus mencari dulu ya orangnya. Jadi nggak usah kasus, tapi adik-adik nemu tetangganya yang punya 0 sampai 18 bulan. Jadi nggak harus yang usia 6 bulan, nggak harus pokoknya rentang itu silakan. Untuk izin bertanya lagi, Nars, Mm-mm. untuk hasil asuhan keperawatannya itu menggunakan format yang sempat diberikan Nurse Reva itu kan, Nars? Atau gimana ya, Nars? Iya ya kalau formatnya ngikutin format yang ada aja. Oke, baik, Nars. Terima kasih. Oke, Mbak Untari tadi kayaknya raise hand. Mohon maaf, Nurse, izin bertanya. Misal bayinya itu keponakan sendiri tapi ada di rumah gitu boleh, Nurse? Gimana gimana Dek? Misal pakai, kan saya punya keponakan yang rentang usianya masih kurang dari 1 tahun, tapi Mm-mm. di rumah gitu, Nurse. Itu boleh tidak ya, Nurse? Maksudnya pakai VLM, pakai Zoom gitu tah? Gimana? Boleh, di mana aja. Ponakannya boleh, adiknya sendiri boleh, tetangganya boleh. Oke, baik. Terima kasih, Nurse. Mm-mm. Boleh. Ada lagi? Oke, monggo Mbak Stefani. Izin bertanya lagi, Nars. Ini untuk tugasnya kelompok atau individu? Kelompok ya, Nars? Ya, kelompok tapi kelompoknya jangan besar-besar ya. Jangan Oh, banyak-banyak. berarti Kelompoknya satu kelompoknya kelompok berbeda berapa, dari Mbak? Kelompoknya berapa, Mbak? kalau kalau dari yang dibagi Nurse Reva itu 4 kelompok, Nars. Satu kelompok kira-kira 10 sampai 11 anak. Oke, satu kelompok besar itu dibagi lagi menjadi 2 ya. Cukup 5 aja. Nanti banyakan yang menterapi daripada yang diterapi ya. Oke, baik, Nars. Oke, ya. Jadi nanti ada 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3C, 3B gitu ya, dan seterusnya. Ada lagi?
Sampun? Baik, ya. Jadi tugas adik-adik nanti untuk praktikum sudah tahu ya, Dek ya. Jadi bagaimana melakukan stimulasi. Harusnya kalau melakukan stimulasi adik-adik instrumennya juga disiapkan ya. Misalnya mau mengajarkan warna. Nah, cuma hati-hati kalau warna itu biasanya di usia 12 sampai 18 bulan adik-adik. Itu baru bisa diajarin warna-warna, dia nunjuk-nunjuk gitu ya. Nah, berarti kan adik-adik harus membawa benda yang berwarna, mainan yang berwarna gitu. Atau mungkin memasukkan ke lubang ya. Itu juga harusnya ada. Jadi nanti ketika mengajarkan kepada caregiver yang diajarin siapa? Orang tuanya, tapi orang tuanya harus memperagakan kepada anaknya. Ya. Jadi itu yang nanti diajarkan sehingga ibu itu bisa menstimulasi perkembangan pada bayinya. Oke. Ampun, ada yang mau disampaikan? Selama mengerjakan tugas, nanti kalau ada yang bingung, kita bisa memfasilitasi lewat Zoom. Jadi adik-adik misalnya berkelompok satu atau misalnya mau bergabung semuanya, Bu, kita mau Zoom, silahkan nanti kita agendakan untuk Zoom-nya ya. Baik, Ampun? Ampun ya. Oke, baik. Kalau sudah, saya rasa itu adik-adik mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau apa namanya ada hal yang perlu diklarifikasi, silakan melalui PJ atau mungkin per ketua kelompok menghubungi saya, dipersilakan. Oke. Saya rasa itu adik-adik yang bisa saya sampaikan untuk kelompok KAI. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Mas. Nar. Sehat selalu. Oke, sami-sami. Sehat semua ya. Semangat ya. Ya, Nas, terima kasih. Oke, izin tak tutup ya, Dek.